Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi min yaumina hadha ila yaumin nahdu aw yaumil qiyamah. Sadatul muallimin al-qurama wa masyayikhina al-ajilla wa habahibina syurafa, segenap para kiai, para muallimin, para sesepuh, para gus, mobil khusus, para provisoria dan fitriyah dari tingkat ranting maupun MWC, syukur-syukur ada PC juga. Khusus juga yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Kiai Toha beserta kru, staf dan jajarannya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati yang baru saja memimpin istighosah, guru kita yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Asep. Mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus juga kawan saya, sahabat saya, abang saya, Ustaz Jaya Ikrono. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Sama kita doain juga mudah-mudahan beliau panjang umur, badannya makin sehat, badannya makin gemuk, mudah-mudahan duitnya makin banyak, mudah-mudahan berkahnya makin banyak, mudah-mudahan juga istrinya makin solehah. Suzana aja Ustaz Kiai. Ira para kiai ampura mampir turun dan tersebut namanya atu-atu karena memang saya agak ada catatannya dan semuanya juga belum hafal. Jadi kalau kata orang sudah ambulan, para kawan-kawan Ansor, Banser, Muslimat, Patayan, ada maka ini. Kalau Muslimatnya ada, Patayannya ada maka kira-kira. Pagar Nusa, kawan-kawan Pagar Nusa, apalagi yang belum disebut tapi nggak bisa pulang saya. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah, mudah-mudahan kita kumpul semua di tempat yang berbahagia dan penuh dengan berkah ini, pulang keluar dari tempat ini, mudah-mudahan kata Imam Ghazali di dalam satu kitabnya, pulang membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah dalam rangka Lailatul Ijtima memang sudah menjadi al-ada al-muhakkamah kalau dalam qaidah usul fikihnya buat orang-orang NU. Dan tradisi begini-gini di Bekasi khususnya benar-benar harus dijaga. Sebab dari awal sampai akhir itu isinya zikir, tahlil, tahmid, doa. Betul nggak kira-kira? Saya banyak bawa satu kitab namanya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam satu bait kitab beliau katakan apa? Ad-du'a'u yanfa'u lil mayyit. Ini yang menjadi pegangan buat orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doa yang kita kirimkan buat orang yang telah meninggal dunia dari atas sampai nanti yang akan datang, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus jadi pegangan buat kita orang yang tinggal di kota maupun Kabupaten Bekasi. Apalagi kita tahu sekarang Islam di Bekasi macam-macam modelnya. Betul. Tapi yang paling lama ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini nilainya jangan sampai belok kata guru saya. Sebab apa? Orang kalau udah ngikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita salafun saleh, insya Allah semuanya serba kenyang. Lah apanya Ustaz? Pertama, hatinya kenyang. Kenapa hatinya kenyang? Karena dari awal sampai akhir isinya zikrul jalalah. Lalu yang kenyang yang kedua setelah zikir, biasa kalau udah wa'fu anna ya karim, kalau bahasa orang Betawi itu doa kunten. Wa'fu anna ya karim, ngerti apa kagak ini ya? Kalau tahlilan doa kedua ya. Tapi kalau kata orang ujung menteng itu namanya doa kunten.
Bapak yang karim di Hakil Fatihah, Surat Fatihah, Fatihah. Itu namanya doa punten tuh. Udah kelar doa punten biasanya ngapain? Enak udah, kenyang apanya? Lanjut, kenyang perutnya. Makanya saya sering ceramah di mana-mana. Udah, yang paling enak di Bekasi, di Jakarta ngikutin ulama Ahlus Sunnah. Udah kagak ada ruginya, betul nggak kira-kira? Lu apalagi ngikut kiai, ngikut ustadz, wah berkahnya ngikut juga. Makanya Lailatul Ijtimai ini sangat penting. Saya kurang lebih dari 2017 sampai 2019, alhamdulillah diamanahi ikut dulu di LDPPNU. Bersama Abah Kiai Haji Agus Salim. Ketika itu beliau ketua LDPPNU-nya. Saya pernah dinasehati oleh beliau. Ketika itu beliau termasuk orang yang rajin datang ke Lailatul Ijtimai. Entah itu PC, entah itu PW, entah itu MWC, bahkan keranting pun beliau sedikit tertentu. Beliau bilang begini ke saya, Ustadz, inilah pentingnya Lailatul Ijtimai. Selain meneguhkan daripada nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata menunjukkan kebaikan daripada ulama-ulama kita, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang yang doyan zikir, orang yang doyan tahlil, orang yang doyan tahmid, insya Allah kenyang segala-galanya. Amin Allahumma. Ya, tuh baru ngomongin keluar tuh ya. Insya Allah kenyang perut ini mah ya. Dan saya mah ceramah kalau salah malam selesai. Kalau kata bahasa pantun, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, tukang mulut membawa koper. Lebih cepat, lebih bagus kan seperti lele, silahkan mulutnya udah pada lapar ya. Ya, sudah ya. Saya juga mohon maaf, Kiai, ini saya sebenarnya datang ke sini ini bayar utang. Kenapa saya bayar utang? Saya itu jujur diundang Ranti ini dua kali, kagak pernah datang. Bukan saya kagak mau datang, pertama pas undangan pertama saya lagi sakit. Yang kedua saya kagak bisa. Ini alhamdulillah yang ketiga nggak tahu siapa yang WA saya kagak buka fotonya. Oh antum yang saja. Sampai diberikan kesempatan satu kali kalau kagak datang udah dicoret dari warga NU. Sampai satu kesempatan qadarullah pas saya nggak bisa datang di Lailatul Ijtimai. Waktu itu saya di kereta mau ke Rembang, Jawa Tengah, mau ngaji waktu itu bersama guru kami Kiai Ahmad Baharudin. Nilalanya saya lagi di kereta makan ketemu sama orang pengurus ranting luput yang pusat saya ketemunya. Oh, Gus Fikri ya, ada nggak beliau? Baru datang tuh. Mana beliau? Ya Allah Gus, di sini maju. Panjang umur tuh beliau. Alhamdulillah, qadarullah ketemu di kereta. LDNU ya kan ya, kata beliau, Ustaz kemana kagak datang. Alhamdulillah sakit, alhamdulillah banyak umur, kata beliau emang takdirnya suruh datang kemari Pak, alhamdulillah. Maka kita lanjut lagi, sini Gus, maju Gus. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, padahal Gus, padahal. Ya Allah, alhamdulillah. Saya alhamdulillah, sekarang ketemunya di masjid ya, kemarin di kereta ya. Udah jalannya Allah, kemarin ketemu di kereta, sekarang ketemunya di masjid. Alhamdulillah. Nah kita lanjut lagi, mengutip dari tadi ya, bait yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini menjadi penekanan kata beliau. Ternyata doa yang terus kita kirimkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia itu yang fa'ulil mayyit, manfaat buat mayat. Kita udah tawasul ke guru-guru kita, gurunya guru-guru kita. Apalagi guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini beliau bukan sembarangan ulama. Beliau punya guru namanya Syekhona Khalil Bangkalat Waliullah. Mungkin sebagian para ulama-ulama pun menyebut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun Waliullah. Apa buktinya beliau Waliullah? Tiap malam itu kuburannya kagak pernah sepi. Coba berangkat sono kemana tuh? Ke Tebu Iraq. Itu dari pagi sampai malam, masya Allah itu kuburan agak pernah sepi. Kalau kata guru saya, kalau pengen tahu dia wali atau bukan, lihat kuburannya itu pernah sepi apa kagak. Bahkan ketika saya ke Tebu Ireng, saya punya teman ngajar di sana, beliau bilang apa? Kotak amal yang ada di makbarahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Al-Maghfurlah
Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur itu kalau dibuka tiap bulan itu bisa 100 juta. Padahal liburan coba di Masjid Raudhatul Jannah. Sebulan berapa kira-kira? Udah dikit 2 juta, ujung-ujung pas mau ditabuk dicolong lagi mau maling. Ya. Usah bergedek buat maling model begitu ya. Makanya terusin istiqomah kita istighosah begini Lailatul Ijtimah. Saya alhamdulillah juga di ujung Menteng Allah amanahin juga megang NU. Tapi alhamdulillah belum urus-urus ini. Tapi alhamdulillah rajin karena apa? Sekarang itu di Bekasi di Jakarta gerakan Lailatul Ijtimah harus kita galakin terus, harus kita adain terus. Makanya alhamdulillah saya sekarang senang. Barokahnya NU, barokahnya Lailatul Ijtimah, akhirnya gus-gus dari NU pada apa? Pada muncul. Kenapa begitu? Karena buat nyimbangin apa-apa yang memang Islam yang ada di Indonesia macam-macam. Apalagi Islam yang demen nyala-nyalain, Islam yang demen ngafir-ngafirin. Makanya siapa patokannya kalau dia demen ngafirin, demen nyala-nyalain, berarti patokannya bukan baginda Nabi Muhammad. Kalau Rasul kan rahmatan lil alamin, orang yang rahmatan lil alamin dalam satu kitab tafsir Misbah yang dikarang oleh Al Habib Quraisy Shihab, beliau punya tafsir namanya tafsir Misbah. Jadi kalimat rahmatan lil alamin ini orang yang mampu merangkul semua golongan, orang yang mampu melihat ketika ada orang salah lalu melihatnya dengan ainur ridho. Apa artinya ainur ridho? Mata penglihatan yang apa? Yang bagus, yang ridho. Jadi ketika dia melihat orang yang salah, maka itu ketika melihatnya adalah dengan pandangan ridho. Makanya ada satu syair dulu kita belajar di pesantren apa? Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin kama anna ainus sukhti tubdil masawiyah. Jadi kalau kita mandang seseorang itu jangan sampai kita sebelah mata. Mandangnya harus pakai dua mata biar danta kalau kata orang kita. Lah kiai suruh buka amplop satu mata, kira-kira pasti buka robek apa kagak? Robek guru. Kalau amplop udah robek, dalamnya robek nggak buyeng. Mau disambungin takut nasinya kagak bulan gitu kira-kira. Maka Lailatul Ijtimah terus kita istiqomahkan, terus kita galakkan. Supaya apa? Semua orang yang ada di sekeliling kita merasa terangkul, merasa terayomi. Ternyata Islam yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Nahdlatul Ulama. Ini nasihat amanah dari guru-guru kita dan jangan sampai keluar dari khitab apa yang dibawa oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Betul-betul, Pak, betul-betul. Ini satu hal di sini masih doyan tahlil apa kagak? Alhamdulillah kalau masih doyan tahlil, insya Allah kiamat masih jauh ya. Amin Allahumma. Insya Allah dah tahlil jangan sampai hilang, betul nggak kira-kira? Jangan sampai hilang, istighosah jangan sampai hilang, maulid apalagi bentar lagi jangan sampai hilang. Kalau ada orang bid'ah udah jangan diomongin lagi, dah kita udah negara lain udah pada maju. Lah kita masih ngomongin bid'ah aja bid'ah, betul nggak kira-kira? Maulid mah nggak bid'ah, dah kalau yang mau bid'ah nggak boleh silakan dah, kita mah nggak usah ngomongin lagi. Tapi yang jelas-jelas bid'ah dalam kitab Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu ziyadatul ibadah, nambahnya jumlah ibadah. Contoh zuhur tadinya 4 ditambahin jadi 6 namanya bid'ah, baru jelas bid'ahnya. Betul nggak kira-kira? Sebab apa? Nambah dalam ibadah. Maghrib di sini maghribnya berapa rakaat? Oh sama berarti ujung Menteng sama ya. Maghrib 3 ditambahin jadi 5. Nah itu yang jelas-jelas yang dinamakan bid'ah, nambah dalam jumlah ibadah. Subuh di sini berapa subuhnya? Alhamdulillah masih sama kampung saya. Kali di sini udah dipotong jadi 1. Karena emang ngantuk, Ramadan atu aja. Makanya kemarin saya belum lama lagi ngajar fikih. Fikihnya masih fikih dasar Safinatun Najah. Itu lagi bahas tentang sholat qasar dan sholat jamak. Ada yang letuk sama saya, Ustaz, kenapa yang bisa dikosor sama jamak zuhur, asar, maghrib sama isya doang? Kenapa subuh kagak boleh dikosor? Saya bilang lu Paul, udah gue minta kosor lagi kata kita. Nah kita balik lagi. Jadi begitu kata Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari.
Jadi perkara-perkara yang ditambah jumlahnya, apalagi perihal yang wajib, baru yang dinamakan bid'ah. Contoh, akikah. Kalau akikah, kambingnya buat laki-laki berapa? Ayo, bu, jawab bu, ibu-ibu ada apa kagak ini? Pak, ayo, akikah kalau buat laki-laki kambingnya berapa? Kalau perempuan? Nah, kalau seumpama laki-laki yang harusnya kambingnya 2, ditambahin jadi 4, dia bilang ngikut sunnah Rasul, baru namanya bid'ah, nambah dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh Rasul. Perempuan kambingnya berapa tadi? Atuh, dia ngomong begini, gua orang kaya Ustaz, jangan atuh, kambing 10 gua beli. Terus dia bilang begini, saya niat akikah 10 kambing buat 1 anak saya, itu baru namanya bid'ah. Nih jelas apa kagak? Danta apa kagak kira-kira? Kalau timbang maulid kagak bid'ah. Jadi jangan sampai kita di itu aja permasalahan yang kita bilangin, betul nggak kira-kira? Makanya mudah-mudahan dah kita semuanya diberikan istiqomah dalam menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Sekarang banyak orang-orang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi kagak doyan zikir, betul betul? Sekarang banyak orang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi giliran zikir kagak mau bareng-bareng, betul betul? Makanya hati-hati, ayo terus berpegang teguh kepada tali para manhajuna salafun saleh. Siapa? Para guru-guru kita yang sanadnya muttasil ila habibillah Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ngaji, kita berisalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kita berada di Nahdlatul Ulama, yang jelas Hadratus Syekh terus ke guru-gurunya, guru-gurunya muttasil sanadnya sampai Rasulullah. Insya Allah kita dapat barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para kiai, para gus, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur saya sebenarnya mau ceramah sampai jam 12. Karena kalau saya ceramah paling sebentar 1 jam kiai, tapi kalau mau 5 jam saya kuat-kuat aja. Yang penting syaratnya 1, siapin ambulan depan masjid ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang izin guru saya jam 9:30 udah ada janji ceramah di Mangunjaya. Ini ibarat kata saya mau mampir doang numpang ngopi, cuma kalau ada kopinya air putih doang, kalau apa-apa nanti saya di warteg dah, nggak jadi masalah ya. Mudah-mudahan nanti Kiai Dayeng Kiai Toha bisa silaturahmi lagi, bisa lanjut lagi di episode selanjutnya. Dan mudah-mudahan nanti telur ujung selalu diberikan keberkahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis dalam kebaikan, terutama dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah makin banyak kita ingat Allah, Allah makin ingat sama kita. Amin. Makin banyak kita menyebut nama Allah, insya Allah Allah makin banyak menyebut nama kita. Dan insya Allah kalau Allah udah cinta sama kita, Allah udah nyebut nama kita, insya Allah tidak ada ganjaran kecuali Allah tempatkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Para kiai hampura kalau ada salah-salah kata, salah dalil ataupun salah apa-apanya, ya namanya juga lagi juga mampir numpang ngopi doang, jadi begitu kalau ada salah. Mudah-mudahan apa tuh? Oh, itu tuh. Oh, gimana rasanya di aksi Indosiar waktu itu, Kiai? Rasanya mah biasa aja, Kiai, alhamdulillah. Karena memang alhamdulillah saya di aksi itu 2019, 2020, 2021, alhamdulillah kalah terus. Alhamdulillah. 2019 saya kalah, saya juaranya juara 4 atau 5 lupa saya. Tapi dalam 1 bulan saya alhamdulillah tampil 6 kali. Lumayan dah buat lebaran, ada buat beli kue celorot sama baju baru. Sama 2020 dipanggil lagi saya. Semua juara dari 2016 sampai angkatan saya dipanggil lagi Ustaz. Alhamdulillah dipanggil lagi, tampil 6 kali kalah lagi alhamdulillah. Terakhir 2021 saya dipanggil aksi Asia, alhamdulillah. Mewakili Indonesia 5 peserta. Alhamdulillah Kiai kalah lagi. Emang jodohnya kalah mulu begitu kira-kira. Alhamdulillah berkah. Baik. Ya, Kiai Toha ya. Iya. Kiai Toha juga kalau lagi punya hajat, saya dengar beliau bisikin saya lagi punya hajat. Mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Kiai kalau memang jadi jangan lupa. Sebab kadang-kadang pilkada sama pilkabe rada-rada beda tipis ya. Ya kan, kalau PKB kan kalau kagak kalau lupa
Jadi kalau udah jadi kalau kita hangga begitu mudah-mudahan beliau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.